Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel mereka bicara teman-teman. Oke, waktu melawan Jepang, kita itu sebenarnya banyak sekali pilihan ekspektasi ya. Ekspektasi yang pertama kita bisa menang lawan Jepang, tapi ternyata tidak. Terus ekspektasi yang kedua itu kita bisa menahan imbang atau draw, tapi ternyata tidak juga. Terus yang ketiga kita bisa eh, kalah tapi dengan tidak banyak skor. Eh, Ternyata tidak juga terjadi. Terus yang keempat atau ke berapa itu, kelima ya, kita bisa bermain cantik walaupun kita kalah gitu, tapi ternyata semua ekspektasi-ekspektasi itu gugur, musnah ya, tidak ada sama sekali yang masuk dalam kriteria ekspektasi tadi. Permainan kita hancur, rusak, tidak seperti biasanya waktu melawan negara-negara lain. Sementara lawan kita bermain enjoy, bermain enak sekali, passing sana sini, lari sana sini dengan bola tanpa bola, begitu bagus pergerakan-pergerakan dari Jepang, hingga Indonesia eh, sama sekali tidak bisa menguasai bola ya, bahkan tendangan ke gawang pun itu tidak ada. Oke teman-teman, ini banyak sekali respon-respon dari para netizen, para pengamat-pengamat sepak bola amatir yang sudah saya rangkum. Di antaranya ada banyak sekali yang menghujat para pemain sepak bola Indonesia yang kemarin gara-garanya kalah hingga mereka banyak dihujat teman-teman. Banyak sekali, ada Beckham, Emil Audero, Jance, dan yang lainnya. Oke teman-teman, ini saya sudah rangkum semua. Kita lihat video yang pertama. Setelah kalah lawan Jepang, El Nyengir diserang, Yance Sayuri diserang, Beckham Putra diserang, bahkan Emil Audero juga diserang. Astagfirullahaladzim, netizen. Gue bingung ya, kenapa sih kalau misalnya timnas kita kalah nih, pasti harus ada orang yang dikambing hitamkan. Kenapa ya? Kalau menurut gue, siapapun itu berhak untuk ngomongin soal sepak bola. Menurut gue ya, lu kalau mau kritik permainan seseorang, kalau landasannya masih sepak bola, itu nggak ada masalah menurut gue. Tapi kalau misalnya cuma ngomong begini nih gara-gara Mesilgers main, timnas kalah nih. Harusnya Rido aja yang main, kalau Rido main nggak kalah kita. Ini Beckham Putra, kenapa sih Beckham Putra main? Kenapa si Emil yang main? Kenapa nggak Martin Paes saja? Ini kita nggak punya bek kanan lagi apa gimana nih? Oh yang kayak Sayuri yang di kanan. Kalau cuma kayak gitu doang, itu namanya bukan kritik sepak bola. Dimana-mana supporter itu harusnya menjatuhkan mental musuh, bukan mental tim sendiri. Kocak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, capek gua. Kalau menurut kalian gimana boy? Coba tulis di bawah. Si Bang Arul ini sangat marah sekali ya pada netizen, kepada para netizen yang menghujat para pemain-pemain timnas Indonesia. Kita harusnya harus supportnya, kita harusnya support di mereka ya, sebagai para pemain Indonesia. Mereka sudah berjuang, mereka sudah bekerja semaksimal mungkin mengeluarkan kemampuan mereka. Tapi apalah adalah ya, kalau memang Jepang itu memang bukan di level Indonesia, bukan level kita ya. Kita harus membandingkan dengan klub kita. Kalau misalnya klub kita kalah, apakah kita juga akan menghujat para pemain-pemain, hujat para pemainnya? Kasihan, mereka sudah bekerja, mereka sudah berjuang semampuannya, terus kita hujat. Apa rasanya gitu kalau misalnya jangan jangan kalau misalnya kita dihujat, itu harus seperti merasakan diri sendiri gitu. Jangan karena ini orang lain. Orang kan pemain diaspora pun sama pemain Indonesia juga. Jadi ini jangan sampailah kita menghujat para pemain, kasihan mereka.
Netizen sepertinya emang gak ada sadar-sadarnya selalu ngebandingin era Sintayong dan juga era barunya dari Patrick Kluivert. Gue akan menjelaskan secara simpel dan sederhana aja sebenarnya dari pertandingan kita Timnas Indonesia menghadapi Jepang. Gue mulai dari yang pertama dulu nih. Dua gelandang kita, Tom Hee dan Yoi Pelupesi itu gagal jadi pemutus serangan di lini tengah. Kalau misalkan lo ada yang sadar bahwa Timnas Indonesia tuh setiap ngelawan Jepang, baik di Jepangnya langsung atau di GBK, itu tengahnya sering banget bolong. Dan artinya apa? Timnas itu selalu kalah jumlah kalau misalkan di tengah. Makanya itu adalah kesalahan sebenarnya dari era Sintayong dan diulangin lagi sama Patrick dan tetap keke masang dua sayap. Karena hampir semua gol Jepang itu beneran mirip dan template banget. Bangun build up dari tengah, oper ke sayap, umpan tiang jauh dan gol. Intinya di sayap aja kita juga sering banget dieksploitasi. Itu yang pertama, kita kalah orang di lini tengah. Dan yang kedua yang harus banget lu sadarin adalah kita kalah kualitas. Jepang itu peringkat 15 dunia loh, dan kita peringkat 116 dunia. Ada gap 101 peringkat dan kita memang kalah segala-galanya. Kualitas di lini tengah kalah, kualitas pada pemain sayap kalah, kena high pressing itu juga luar biasa dari Jepang. Ternyata peringkat itu, memang peringkat itu bukan segalanya ya. Waktu itu kan Cina juga peringkatnya di atas kita, tapi Bahrain masih bisa menang. Tapi secara permainan Indonesia tuh tinggal ya seperti itu. Eh, Kalau melawan Jepang itu kita tidak ada apa-apanya. Hajime ini melatih sudah lama sekali ya, sejak 2018. Nah, sementara kita ada pelatih dengan para pemain malah dipecat, di tengah perjalanan, di dalam track yang masih bagus gitu. Main di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia gimana kalau kalahnya 6-0 lawan Jepang? Loh, justru karena kalah 6-0 lawan Jepang, itu menjadi pelajaran bagus dan pengalaman buat kita bahwa memang realitanya kita belum sehebat itu. Tapi karena kita kalah 6-0 sama Jepang, kita dibukakan mata sama mereka, kita dibuka realita bahwa masih banyak hal yang harus kita improve, terutama dari segi fisik, dari segi ketahanan permainan selama 90 menit, konsistensi, sama gimana caranya kita keluar dari tekanan dan membangun serangan dengan efektif. Itu masih banyak itu pelajarannya tuh. Jadi untung aja kita kalahnya 6-0 dan kurang banyak kalahnya itu. Nanti kita di putaran keempat harusnya lebih siap karena ada waktu yang cukup banyak untuk persiapan dari Juni ini sampai Oktober dan kita masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Jadi santai aja kalah 6-0 sama Jepang karena tuh kalahnya memang kurang banyak dan kita masih punya banyak waktu untuk persiapan ke babak keempat. Tetap optimis dan jangan lelah dukung Timnas Indonesia. Kalah biasa aja, menang juga nggak usah jumawa. Biasa-biasa aja, oke? Ya ini kan baru Jepang gitu. Kalau misalnya kita masuk ke Piala Dunia, di sana bukan cuma Jepang nanti, bisa Spanyol, bisa Argentina, bisa Brazil, bisa Jerman, bisa Prancis. Itu kan mereka permainannya udah jauh lebih bagus daripada Jepang mungkin ya. Nah, kalau misalnya kita melawan Jepang saja sudah seperti itu kan, berarti Indonesia harus banyak berbenah gitu, harus banyak berlatih bagaimana caranya bisa mengantisipasi klub negara-negara yang sepak bolanya sudah jauh lebih baik, jauh lebih maju gitu. Jangan sampai kita berleha-leha, bersantai-santai karena kita sudah mungkin di Asia Tenggara kita mungkin bisa sudah kuat ya secara materi pemain. Tapi kan secara permainan kita belum tentu juga, banyaknya naturalisasi kita juga belum pernah bertemu lagi dengan Thailand seniornya ya gitu, belum pernah bermain lagi. Ampun Bang Jepang, ampun, janji gak main king-kingan lagi. 6-0. 6-0. King Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 6 gol tanpa balas 6. Kali ini Jepang menurunkan kaptennya di laga ini adalah Takefusa Kubo. Ada juga Daichi Kamada yang mencetak 2 gol pada laga ini. Licin minta ampun. Bener-bener dah. Pada pertandingan kali ini guys, 6-0, Timnas Indonesia sampai menit terakhir, sampai selesai, 0 shots. 0. Kali ini Timnas kita benar-benar kalah
segala-galanya. Kalah, benar-benar kalah. Jepang itu emang benar-benar sudah memiliki sistem. Jadi mau siapapun yang main, permainannya ya Jepang gitu loh. Mereka udah tahu siapa yang akan dioper. Begitu dioper, mereka udah tahu mau ngapain. Pembelajaran berharga untuk di round 4 nanti. Kan gue udah bilang dari awal, yang salah adalah ekspektasi ya. Masih ada waktu kurang lebih 4 bulan menuju ronde 4 nanti. Apakah nanti akan ada perubahan sistem di permainan timnas kita? Stop ngehujat Emil Audero. Menurut gue Emil perform sangat bagus bro. Kalian lihat nggak save-save yang berharga banget dari seorang Emil? Dan gue lihat semua golnya Jepang itu benar-benar bukan posisi untuk Emil melakukan save. Gue sih jujur ya masih ngerasa Emil perform kok tadi tuh. Semangat buat round 4, berbenahlah timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Harus diakui ya bahwa penampilan Emil Audero itu sangat bagus. Kalau misalnya Emil Audero tidak melakukan save beberapa kali, itu entah berapa gol itu yang masuk ke gawang Indonesia. Sindiran halus Takefusa Kubo pada pemain timnas Indonesia. Takefusa Kubo sempat ditanyakan oleh wartawan tentang laga menghadapi timnas Indonesia. Kubo mengeluarkan pendapat yang cukup menyentil kebiasaan pemain timnas Indonesia saat ini. Kubo mengatakan bahwa selama dirinya menjadi bagian dari sebuah tim nasional, para pemain Jepang tak memiliki banyak waktu buat bergaul yang membuat mereka lebih matang sebagai sebuah tim. Dalam artian, seakan Kubo menegaskan bahwa timnas Jepang lebih profesional sebagai atlet dalam membatasi kehidupan bersosial media mereka ketimbang para pemain timnas Indonesia yang saat ini banyak yang aktif memberikan keseharian atau kegiatan mereka di Instagram hingga membuka fitur eksklusif. Bagaimana pendapat kalian, Bung? Pemain Indonesia terlalu banyak aktivitasnya mungkin ya di dunia-dunia selain sepak bola gitu. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.